semuanya, salam sejahtera. Nah, pagi hari ini kita masuk ke inspirasi 3. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Insinyur Adek yang selaku dosen modul Nusantara kita, dan juga Bapak Insinyur Saiful Hendra yang sekiranya nanti akan bergabung bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini di inspirasi 3 kita kedatangan narasumber yaitu Bapak ya sekarang sudah menjadi Bapak Ilham Alisa Eskom yang merupakan CEO dari Jalan Bersama Kami. Nah, apa itu bersama kami.com, apa itu yayasan-yayasan punya kakak ini, tentang ceritanya, tentang proses-proses Bapak Ilham membangun startupnya, itu kita akan dengar pagi hari ini. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya serahkan ke Kak Ilham, mungkin ada penyampaian sedikit dari Bapak Insinyur Adek kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ilham selaku narasumber kami pada modul Nusantara ini, kemudian adik Ella dan adik-adik kami yang dari universitas-universitas di luar Palu. Baik Pak, ini sebenarnya modul Nusantara adalah program dari Kemendikbud Ristek Dikti tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana para adik-adik mahasiswa ini akan melaksanakan perkuliahan di luar kampusnya, di luar program studinya untuk mempelajari, khususnya di modul Nusantara ini ikut mempelajari budaya dan adat yang ada di Kota Palu. Nah, para adik-adik terpilih ini yang sudah datang ke Palu itu ada 8 orang, ada 7 atau 8 orang ya? 8 orang kayaknya. 8 orang yang sudah ke Palu dan ikut belajar bersama kami, ikut ambil program studi di luar konsentrasi studi mereka. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami mempunyai modul-modul yang istilahnya ikut mengundang narasumber sebagai sosok inspirasi bagi adik-adik yang belajar di Kota Palu ini, sebagai sebagai ilmu mereka yang nantinya bisa mereka jadikan pengalaman, contoh yang bisa didapatkan dari Pak Ilham juga sebagai narasumber untuk eh, mengembangkan keahlian mereka nantinya di kota mereka masing-masing gitu. Jadi mereka untuk sementara mempelajari eh, orang-orang yang orang-orang yang istilahnya ikut menjadi sosok inspirasi di perkembangan Kota Palu, Pak. Seperti itu. Semoga adik-adik dapat belajar dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Ilham, dan Bapak ucapkan selamat belajar. Dah, itu aja. Bapak kembalikan ke Ella, silakan. Terima kasih banyak atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Insinyur Adek. Jadi, perkenalan sedikit, Bapak Ilham Alisa ini Pak adalah alumni informatika juga angkatan tahun 2015. Jadi Kak Ilham ini ketua angkatan di tahun 2015 gitu. Jadi sekarang sudah menjadi bapak, satu orang anak ya alhamdulillah, dan aktif di yayasannya itu yaitu Jalan Bersama Kami, dan juga aktif di Lembet Pak. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, saya serahkan kepada Kak Ilham untuk memberikan materi kepada kita dan juga berbagi pengalaman kepada kita. Kepada Kak Ilham, bisa. Baik, terima kasih banyak Ella yang sudah memberikan kesempatan.
Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Baik, yang saya hormati Bapak Insinyur Ade ya. Mohon maaf, memang dalam keadaan ini sangat dadakan. Saya baru 2-3 hari, berapa hari kemarin dihubungi sama Pak Hendra. Beliau meminta saya, tapi sebelumnya memang beliau udah jauh-jauh hari itu sudah menyampaikan bahwa akan ada agenda ini. Tapi untuk tepatnya agenda ini memang baru beberapa hari saya diberitahu. Memang hari ini pun bertepatan dengan agenda rapat kerja wilayah dari Yayasan Galang bersama kami dan juga Dompet Duafa Sulawesi Tengah. Tapi memang karena saya juga senang untuk sharing dan berbagi. Dulu waktu di kampus juga sama Ella, dulu senang sekali apalagi kalau melihat ada mahasiswa yang punya kapasitas, yang punya kemampuan, punya banyak waktu ya, mahasiswa pas banyak waktu, tapi kalau tidak berkreasi, tidak mau meng-up dirinya, tidak mau meng-open dirinya dengan hal-hal yang baru, itu biasanya saya akan sedikit merasa gemas gitu. Baik teman-teman, saya ucapkan lagi terima kasih banyak kepada Ella sudah memberi kesempatan. Baik teman-teman, hari ini insya Allah saya ingin sharing. Jadi saya ingin berbagi tentang startup yang saya buat, yang saat ini memang gerakannya sekarang bisa dibilang sebenarnya nggak mati, tapi berlanjut. Tapi memang kami melakukan beberapa perubahan dari skemanya kami gitu. Jadi bersama kami.com ini lahir di 2017 saya rintis bersama teman saya namanya Maulana Syamsuri, yang beliau akhirnya kami sama-sama bergerak akhirnya sampai terbuatlah Yayasan Galang Bersama Kami, di mana Yayasan Galang Bersama Kami ini yang sekarang ini menjadi fokus saya dan juga teman-teman yang akhirnya secara berdirinya memang di Sulawesi Tengah di Kota Palu, tapi secara gerakan kami udah nasional, kami bahkan sudah sampai di Aceh, untuk se-Sulawesi udah kami datangi, sudah ada, terus di Maluku dan Maluku Utara juga. Nah, insya Allah tahun depan kami ingin merana masuk ke Sulawesi, di Sumatera dan juga Kalimantan. Kayak gitu. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin sharing saja tentang ide dari bersamakami.com. Sebenarnya apa sih bersamakami.com itu? Kami pun juga memiliki tagline, spread goodness, gain happiness, berbagi kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Kayak gitu. Ini adalah tagline yang memang kami gunakan, di mana kami selalu percaya bahwa ketika kita menebarkan kebaikan, di situ pula kita akan mendapatkan kebahagiaan. Karena sejatinya memang kebahagiaannya kita itu adalah dari kebaikan yang kita tebarkan. Bahagianya orang lain itu merupakan bahagia kita kayak gitu. Nah, biasanya kita ketika melihat orang berbagi, kalau teman-teman kayak di TikTok atau di Instagram ya, kalau teman-teman sekarang, saya berani bilang TikTok karena generasinya sekarang generasi TikTok dan juga Instagram. Pasti teman-teman sering lihat itu video-video inspiratif ketika teman-teman lihat ada orang berbagi, orang sharing, pasti teman-teman senang lihat di situ. Nah, itulah harapan kami, bagaimana kami menyebarkan kebaikan dan kita mendapatkan kebahagiaan. Baik, teman-teman, kelihatan ya? Ella, apa kelihatan setelah ini slide saya? Kelihatan, jelas. Iya. Jadi nanti saya akan pindah-pindah slide, kalaupun nanti slide saya nggak kelihatan pindah, nanti kabari ya. Jadi teman-teman, latar belakang saya membuat bersama kami.com itu merujuk dari dari beberapa masalah. Masalah yang pertama itu banyak masyarakat yang sedang kesusahan dalam hal finansial. Apalagi kemarin kita ditimpa bencana di Palu, kemudian dihantam dengan COVID. Dan itu membuat perekonomian betul-betul hancur. Tapi nggak semua orang itu sedang kesusahan. Beberapa bagian dalam bisnis corporate itu bertumbuh, kayak gitu. Memang dalam pangan, dalam industri UMKM memang jatuh, tapi secara corporate kayak contoh yang hidup kemarin itu adalah
Yang pertama kesehatan, yang kedua pangan juga mulai naik, yang ketiga itu adalah kecantikan, kosmetik. Nah, bayangkan sebenarnya hubungan apa ya COVID dengan kosmetik? Ternyata ada hubungannya gitu. Nah, kedua kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi. Ternyata banyak daerah yang sana itu yang banyak kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi. Bahkan untuk makan pun susah. Kemudian yang ketiga, banyak masyarakat yang ingin berdonasi, akan tetapi tidak mendapatkan info tempat untuk yang membutuhkan. Nah, kayak gitu. Ini adalah latar di mana kenapa saya ingin membuat bersama kami.com. Kemudian ada cerita dari masalah yang saya dapatkan langsung adalah pembangunan masjid. Ini salah satu digunakan saat Ramadan dan proses pembuatan yang cukup sempit waktunya. Akhirnya proses pembuatannya tertunda dan tidak adanya donatur. Jadi melihat sebenarnya masjid ini kalau di Indonesia ini kan banyak ini pembangunan masjid, pembangunan rumah ibadah ini kayak gitu. Sebenarnya kebutuhannya juga itu sangat urgent karena kebutuhan kayak untuk digunakan di sholat apalagi di bulan Ramadan. Itu orang-orang banyak untuk berkumpul, tapi karena memang kekurangan dana dan kekurangan orang yang berdonasi, akhirnya pembangunan pun lambat ya gitu. Terus ternyata saya menemukan ada masyarakat yang ingin berdonasi, akan tetapi tidak tahu dananya akan diberikan kemana. Nah ini sering sekali nih teman-teman. Kenapa? Teman-teman tidak memiliki kepercayaan gitu. Wah ini saya sudah donasi ke masjid ini, saya mau donasi ke masjid lain lagi kayak gitu. Atau teman-teman saya sudah berdonasi kemarin ke panti ini, saya ingin berdonasi ke panti lain lagi kayak gitu. Nah akhirnya teman-teman bingung memberikan tempat yang terdekat, tapi tidak terlalu membutuhkannya kayak gitu. Informasi tempat membutuhkan juga sangat susah ditemukan. Untuk mencarinya perlu memakan waktu yang banyak gitu. Ya teman-teman, jujur saja untuk sedekah ini kebanyakan orang itu nggak mau seribet gitu. Teman-teman nggak mau survei turun langsung ngecek apakah ini benar kredibel kan? Nggak. Orang ketika ingin bersedekah ya udah bersedekah saja. Cuma tetap dalam hati ingin ini benar nggak kayak gitu. Nah ini adalah cerita-cerita masalah yang kami temukan. Akhirnya kami memberikan solusi wadah untuk memberikan informasi tentang orang membutuhkan bantuan. Kemudian bagaimana memberikan informasi secara real time dan juga akurat. Dan ini untuk meningkatkan trust. Ya gitu. Ketika kita memberikan informasi secara real time dan akurat, orang-orang akan mempercayai. Ketiga, cara berdonasi yang mudah, tidak ribet, memberikan kepercayaan dan bukti dokumentasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang ketika orang-orang ingin bersedekah, tapi nggak mau ribet, mau cek langsung ke lokasinya, apakah benar, kebutuhan apa saja, itu nggak mau pergi turun langsung gitu, apalagi sampai ke pelosok kayak gitu. Nah, ini kami memberikan solusi seperti itu. Terus aksi yang kami lakukan dengan itu memberikan wadah, jadi galang dana secara online, crowdfunding bersama kami.com sebagai wadah platform digitalnya. Nah, secara functional benefit, saat ini kebutuhan masyarakat akan pertolongan orang lain itu semakin besar. Ya, kita lihat keadaan situasi saat ini, masyarakat yang ingin pertolongan juga banyak, sehingga dengan platform digital diharapkan dapat menghubungkan keduanya kayak gitu. Teman-teman, secara survei Bank Dunia ya mengatakan Indonesia negara paling dermawan kedua di dunia. Wah, luar biasa. Kedua di dunia dan pertama se-Asia Tenggara. Kayak gitu. Jadi kita tuh warga yang paling dermawan kayak gitu. Kita itu luar biasa. Bahkan banyak penelitian mengatakan bahwa orang Indonesia itu murah dengan senyum. Wah, memang kita diajarkan untuk hanya banyak bersenyum ya. Karena itu juga sudah sedekah. Jadi harapan kami dari function benefit ini, sehingga dengan platform digital ini harapannya dapat menghubungkan keduanya, antara penerima manfaat dan juga pemberi manfaat. Terus value proposition-nya adalah memberikan kemudahan dalam berdonasi, kemudian memberikan keluasan untuk membuat kampanye dalam cerita yang menarik, dan mudah dalam pelaporan. Jadi ini yang sebenarnya untuk memudahkan dari orang-orang yang ingin membuat atau men-share tentang cerita-cerita inspirasi atau kisah sedih orang-orang yang membutuhkan, kita buatkan tempat wadahnya mereka bisa buat, dan juga mereka mudah dalam proses pelaporan gitu. Kemudian tentu saja donaturnya mudah dalam memberikan donasi. Emotional benefit-nya itu memberikan kemudahan masyarakat untuk berdonasi, terus memberikan jaringan yang lebih luas kepada penggalangan dana, makin banyak orang yang mengetahui. Jadi orang-orang yang berdonasi
nggak perlu cek lagi ke pelosok, dia udah ada pelosok yang jauh, bahkan orang di Jakarta bisa berdonasi di Papua, orang di Aceh bisa berdonasi di Sulawesi, kayak gitu teman-teman. Bahkan orang-orang yang di Sulawesi bisa mengkampanyekan kampanyenya itu sampai ke Aceh, kayak gitu. Terus alur outcome-nya, pertama inputnya, memberikan kemudahan dalam berdonasi ya, seperti yang saya bilang tadi, memberikan keluasan untuk membuat kampanye dengan cerita yang menarik. Jadi ada dua ini. Yang ketiga, mudah dalam pelaporan. Nah, ini pelaporan berarti dari pembuat kampanye kepada pemberi donasi kepada kampanye itu. Terus prosesnya menghubungkan langsung, jadi kami menghubungkan, kami bersama kami.com hanya sebagai perantara aja teman-teman. Kemudian memiliki berbagai jenis tempat kampanye penggalangan dana. Nah, jadi kami bukan hanya penggalangan dana sebenarnya, tapi banyak kayak ada dua juga, kita juga bisa rekrut relawan di situ. Kemudian transaksi yang mudah, kita juga ingin sekarang kita sudah bisa masuk di e-money, e-wallet juga sudah bisa. Jadi teman-teman itu bisa berdonasi dari situ, ada link aja gitu. Kemudian output, memberikan kecepatan dalam menggalang dana. Nah, ini proses yang perlu harus verifikasi yang perlu panjang, kita memudahkan gitu. Menjangkau banyak masyarakat. Terus bisa berdonasi kapan saja dan di mana saja secara aman. Yang penting ya terhubung dengan internet. Nah, secara outcome, harapan ke jangka panjangnya membantu masyarakat dalam membutuhkan dana cepat. Terus menghubungkan orang baik dengan cepat. Ini harapannya kita ke depan, orang-orang baik itu terhubung dengan cepat. Jadi kebutuhan sekarang ini, orang-orang kesusahan itu cepat kita tolong. Karena kasihan ketika ada orang-orang membutuhkan, kita lambat untuk dalam bergerak. Nah, target customer juga bersama kami.com, jumlah konsumen per kategori dalam ribuan ya, perempuan laki-laki. Bisa dilihat di sini jumlah perempuan lebih banyak. Kemudian ada PNS, ini kurang lebih 4.300 terakhir. Perempuan itu, laki-laki itu sekitar 2.600 kalau nggak salah. Dan di situ yang PNS dan pengusaha. Jadi bisa dilihat di sini pengusaha ternyata lebih dermawan sebenarnya daripada PNS gitu. Kemudian ukuran pasar. Jadi kami pun di Galang Bersama Kami, di bersama kami.com itu kami udah mengukur pasar nih gitu. Jadi kami melihat dulu pertama pasar di Sulawesi Tengah. Kami mengukurnya penggunaan internet itu ada 2.484. Ini kami ambil langsung dari BPS dan juga dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi pengguna internet itu ada 2 juta. Kemudian jumlah PNS yang tadi kami lihat itu ada 68.000 di Sulawesi Tengah, karena mereka ini lumayan juga banyak berdonasi. Terus awal penggunaan layanan, ini total kami asumsikan 20% dari jumlah PNS itu ada 13.000, ya gitu. Terus potensialnya itu dari jumlah penduduk di Sulawesi Tengah itu ada 3 juta. Jadi kami udah ukur semua ya teman-teman. Jadi ya 13.000 itu kalau berdonasi 10.000 saja itu udah banyak teman-teman. Udah berapa banyak jiwa yang kita bisa tolong dari dana 10.000 yang diberikan oleh 13.000 orang gitu. Nah, harapannya begitu. Kemudian pemasaran dan akuisisi pelanggan. Acquisition ini dengan mudah iklan digital kemudian memberikan dokumentasi yang bagus untuk menjadi minat masyarakat, kemudian menawarkan portofolio dari galang dana untuk meningkatkan kepercayaan. Conversion-nya dengan menghubungkan dan menawarkan langsung secara personal yang pernah terlibat bersama kami bisa melalui sosial media dan juga menawarkan secara langsung. Retention-nya dengan membuat iklan digital kemudian memberikan dokumentasi yang bagus menjadikan minat masyarakat ya. Kemudian menawarkan portofolio dan galang dana meningkatkan kepercayaan. Jadi ya, itu hal-hal yang kita lakukan. Kemudian sumber pendapatan tadi pembagiannya kami ambil 10% dana untuk maintenance, dan 10% ini termasuk kami support. Jadi kita support ada 3 teman-teman. Yang pertama kami support dalam pembuatan redaksi dan juga pembuatan desain. Yang kedua kami support dalam menggunakan ads. Ketika ads ini berjalan lancar, kami modali awal, kemudian kami nanti support lagi nanti dari hasil donasi-donasinya. Yang ketiga teman-teman, kami akan melakukan support dengan menggunakan influencer kayak gitu. Jadi ada beberapa influencer yang bisa kita hubungkan untuk meningkatkan trust masyarakat dalam kampanye, tapi memang ada syarat-syarat tertentu. Donasi memang rata-rata yang masuk itu sekitar 50.000 teman-teman.
Jadi kalau hitung-hitungnya hoax-nya itu kalau kita ambil berarti dananya itu sekitar 45.000 ya untuk program laba kotor itu 5.000 yang sebenarnya itu masuk pun kita putar juga untuk jadi support buat kampanye-kampanye kayak gitu. Memang target kami adalah bukan benefit. Jadi bersama kami.com ini kita non-profit. Harapannya bagaimana kami itu bisa membantu dalam pembuatan kampanye kayak gitu. Nah, kebutuhan dan alokasi dana. Jadi kebutuhan pun kami bagi, bagaimana marketing, pengembangan produk, dan gaji tim kayak gitu. Bahkan gaji tim ini, bahkan ini sekarang kami nggak gaji tim dari bersama kami.com, tapi kita gaji tim dari Galang Bersama Kami. Galang Bersama Kami pun bergerak sendiri kayak gitu. Bersama kami.com pun bergerak sendiri kayak gitu. Ini pembagian dana. Terus target yang ingin dicapai kami kurang lebih ada 6. 2018 kami sudah berhasil launching, kami soft launching, 2019 kami grand launching bersama kami, terus 2019 kami kerjasama dengan Dompet Duafa mengelola G-Swap, jadi kami pun juga open untuk G-Swap-nya. 2020 kami menggalang dana dari pemerintah, jadi kami kerjasama dengan pemerintah. 2021 bekerja sama dengan pemerintah dan NGO dan pembangunan negeri. Beberapa NGO kami sudah kerjasama, jadi fokusnya memang dananya CSR. Karena memang kalau kami kerjasama offline, ya. Baik, jadi saya lanjut ya, mohon maaf. Jadi ketika galang dana offline ini dia tidak tercatat di bersama kami.com gitu. Nah, 2022 dapat menuntaskan kemiskinan dalam masyarakat dan memberdayakan masyarakat kurang mampu. Target kami bagaimana di 2022 ke depan kami dapat menuntaskan kemiskinan yang dihadapi di Indonesia. Karena ini jadi tantangan besar karena ada jumlah 22 juta jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Kalau menghitung dari perhitungannya Bank Dunia itu pendapatannya masyarakat di bawah 600.000 kalau nggak salah. Tapi sebenarnya kalau BPS menghitung dari angka 900.000. Kalau angkanya 900.000 itu banyak lagi tuh. Kayak gitu teman-teman. Baik, strategi kami teman-teman, kami ada 5 fase. Pada bulan Desember soft launching itu udah apps-nya. Terus persiapan grand launching itu juga udah bekerja sama dengan startup serupa untuk meloloskan jaringan. Kami ke depan akan bekerja sama startup juga dalam penyediaan yang bukan crowdfunding ya, tapi penyediaan jasa dan lain-lain. Kami masuk untuk sosialnya, gift-nya, mengajak kolaborasi perusahaan juga terlibat dengan jasa yang serupa kayak gitu. Jadi beberapa perusahaan kami masuk, tapi mereka berdonasi melalui KRIS, apalagi kemarin kamu sudah dimudahkan dengan KRIS. Mencari investor juga untuk peluasan daerah intervensi kayak gitu. Baik, nah ini tim kami teman-teman. Kami hanya 4 orang kayak gitu. Bahkan sekarang ini kami tinggal 3. Soalnya CMO dan CFO-nya kami juga itu udah bukan keluar ya, tapi fokus di yayasan kayak gitu. Yang sisanya sudah bertiga, tinggal saya, Fatul Bari dan Maulana. Dan ketiga-tiganya kami orang IT kayak gitu. Dan ini yang cukup membuat kami juga agak sedikit kesusahan ya. Makanya saya sampaikan kepada teman saya, ya udah kalian berdua fokus pada programmernya, saya yang fokus pada marketingnya kayak gitu. Jadi kalau di startup itu kita itu dibagi 3 kalau hacker, hipster, dan hustler. Nah hustlernya itu dan hipsternya itu kembali ke saya juga. Hackernya itu kedua teman saya kayak gitu. Bahkan pergerakan kami kebanyakan juga sekarang kerjasamanya offline kayak gitu karena memang tapi kerjasamanya dengan bersama kami.com harusnya, cuma karena legalitasnya Galang Bersama Kami, Yayasan Galang Bersama Kami, akhirnya itu kita dicatat melalui bersama kami.com. Jadi yang tercatat di bersama kami.com semua yang hanya masuk melalui aplikasi kayak gitu. Bahkan kami sudah ada apps, teman-teman bisa cek di Play Store bersama kami.com. Jangan dipotong, harus ada .com-nya juga biar teman-teman bisa dapat kayak gitu. Tapi kami itu masih dalam proses uji coba ya. Jadi kami memang saat ini lagi berusaha untuk bagaimana bisa penggunaannya ini bisa nanti kami masifkan.
Tapi memang kendalanya adalah bagaimana cara kita mempublishnya. Karena mempublishnya ini kita mau masuk di ranah teknologi, kami persiapkan di 2022, kami menggunakan ads kayak gitu. Cuma biaya ads sekarang cukup juga lumayan mahal. Ada ads Google dan ads juga Facebook kayak gitu. Baik, sekian teman-teman sharing saya. Harapan saya teman-teman kita bisa interaktif. Jadi teman-teman banyak silakan bertanya. Jadi terlepas dari materi saya ataupun bukan materi saya, itu silakan. Insya Allah kalaupun masih bisa saya jawab, saya akan jawab. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Ella. Terima kasih banyak atas penjelasan sharing dari Kak Ilham. Jadi buat teman-teman ada yang ingin mau bertanya, bagi yang ingin bertanya silakan raise hand. Jadi teman-teman bisa bertanya seputar tentang Galang bersama kami atau bersama kami.com atau hal-hal di luar itu kepada Kak Ilham, mungkin tentang keinformatikaan mungkin, atau bagaimana caranya bangun startup, atau mungkin bagaimana caranya bonding 3 orang dari 2017 sampai sekarang, umur panjang gitu, bisa ditanyakan. Ada? Oktina mungkin, ini Raisa. Mau bertanya? Ada Oktina, Jumalis, ada Raisa. Ini informatika semua? Tidak, Kak. Ini jadi dari berbagai macam jurusan, berbagai macam fakultas. Ini berbagai macam univ juga malah. Iya. Tidak ada jadi, yang dari PPT yang saya buat itu sebenarnya PPT yang saya gunakan dalam seleksi backup. Backup itu programnya Kemenpar kalau nggak salah, saya lupa. Itu gimana mengundang startup di Indonesia. Dan alhamdulillah saya masuk 10 besar. 10 besar dan kita lakukan audisi lagi. Cuma memang ketika memang backup mencari startup yang memang benefit. Jadi bersama kami.com gagal di situ. Tapi harapannya makanya bersama kami.com ini saya harapnya nggak ada benefitnya kayak gitu. Karena sampai benefit kita di situ gagal. Padahal kalau berhasil kami bisa berangkat ke Jakarta bersama startup lain. Tapi kemarin juga kami beberapa kali lomba-lomba dari NGO kami berhasil menang kayak gitu. Nah silakan teman-teman kalau tanya juga nggak harusan ya. Saya mau menjelaskan juga tentang startup kayaknya. Tapi banyak sih yang buat startup itu mereka bukan orang programmer kayak gitu. Jadi biasa aja mereka bahkan latar belakangnya dari jurusan masing-masing mereka membuat sesuai disiplin ilmunya. Kemarin ada yang kesehatan, anak farmasi. Anak kesehatan membuat jasa kesehatan tapi non kimia kayak gitu. Jadi yang tradisional dan segala macam, dan itu banyak yang butuhkan. Dia memberikan jasa, aplikasinya hanya penghubungnya kayak gitu. Tapi aplikasinya hanya menghubungkan, nanti dilanjutkan ke WA kayak gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin mau bertanya? Kalau belum ada, saya mau memancing nih. Jadi mau memancing pembicaraan ke Kak Ilham gitu kan. Saya sudah lama juga tidak ketemu sama Kak Ilham gitu. Terakhir juga pas gempa itu juga saya sempat bantu bersama kami bang masak. Iya, terjadi lawan. Iya. Nah jadi Kak Ilham ini luar biasa ya, kalau di kampus juga aktif. Jadi asisten dosen, terus jadi ketua angkatan, sering memberikan motivasi-motivasi kepada adik-adik junior. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, kalau tadi kan sudah menjelaskan tentang latar belakang, tentang perjalanannya bersama kami, dan kemudian ada Galang bersama kami. Nah, seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, ini Kak Ilham itu kan fokus di bersama kami. Kemudian juga aktif di Dompet Duafa. Kemudian saya lihat juga sekarang lagi sibuk-sibuknya, setelah sibuk-sibuknya tur bersama Ustadz Riza gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kakak itu tetap maintenance ke sumber daya manusianya gitu, teman-teman timnya itu untuk tetap kompak gitu, karena Kak Fatul juga kan memang aktifnya di bersama kami gitu. Kemudian Kak Maulana sendiri itu juga kesibukan begitu yang pasti orang-orang sibuk semua. Jadi bagaimana caranya supaya tetap
aktif dan memfokuskan juga ke bersama kami. Oh ya, baik. Gitu. Jadi kalau dibilang memang aktif saya sebenarnya di Dompet Duafa dan juga di Galang Bersama Kami ya. Kemudian tapi bersama kami.com ini sebenarnya produk yang dibuat oleh Yayasan Galang Bersama Kami. Secara legalitas itu di Yayasan Galang Bersama Kami. Nah, bagaimana sebenarnya saya membuat aktif itu? Jadi kesibukan memang ya banyak ya kesibukan. Cuma memang saat ini saya membuat bagaimana rancangan saya di tahun depan. Kalau tahun ini yang aktifnya itu baru saya kayak gitu. Kembali sih kesadaran. Jadi teman-teman, saya membuat tim saya Fatul dan Maulana itu bagaimana mereka merasa memiliki dari bersamakami.com. Jadi ketika mereka pun sibuk di tempat lain, mereka tetap kumpul. Kami tuh tiap hari masih ketemu dan itu masih membahas tentang bersamakami.com. Kira-kira seperti apa? Kenapa kami melakukan itu? Karena memang kami tahun depan punya rancangan bersama kami.com. Kami ingin membuat apa ya? Lebih ke soft launching lagi dari aplikasinya kayak gitu. Kami ingin mengaktifkan dan juga memasuki pasar-pasar digital. Karena ke depan ini bahkan sekarang itu sudah bermain di industri 5.0 kayak gitu. 5.0 di mana sekarang itu database dan juga AI itu sudah bermain kayak gitu. Internet of Things juga kayak gitu. Dan kami secara data, kami udah ada, di mana tinggal kami mengelola gitu. Nah, hanya saja memang perlu nanti kami mensiasati. Saat ini kami lagi mempersiapkan diri untuk kami lakukan launching di 2022. Dan tahun 2022 kami pun nanti meng-hire orang yang akan menjadi tim kami dalam mengatur bersama kami.com-nya kayak gitu. Jadi kalau saat ini ya kami masih mempersiapkan lah kayak gitu. Kalau dibilang caranya gimana ya seperti yang saya bilang tadi bahwa saya membuat Maulana dan Fatul itu benar-benar mencintai dari bersama kami.com-nya. Jadi walaupun mereka sibuk, mereka tetap datang kembali, kita bahas kembali kayak gitu. Sama ketika kita walaupun sudah banyak beraktivitas di luar, tapi ujung-ujung kita akan kembali ke rumah sendiri kayak gitu. Kayak gitu mungkin filosofinya ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ella ya. Kak Gabriela. Langsung berubah. Jaringan mungkin. Gimana kabar, Ilham? Sehat? Kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Orang sibuk kita undang ini luar biasa waktunya padat. Iya. Baik, sambil menunggu Gabriela Gabriela mungkin ya, saya mohon maaf karena terlambat. Jadi tadi vaksin kedua, Pak Kadek. Pak Kadek, rambut baru ini Pak Kadek. Atau animasi itu Pak Kadek? Ada animasi begitu kah? Kalau Tidak, ada animasi saya mau coba juga. Nah itu kan keluar Kak Gabriela. Jadi saya tidak tahu tadi pembukaannya seperti apa, Ilham, Ya, KB Pak Kadek. Ini PMMDN Ilham, Kak Ilham ya. Teman-teman, Kak Ilham ini adalah alumni dari Informatika 2015. Jadi di kampus itu kadang saya lihat begini, di setiap angkatan itu mesti ada apa ya, rising star-nya lah begitu ya. Salah satunya kalau 2015 ada Kak Ilham ya, Ilham Alisa Eskom ya, dengan teman-temannya Maulana, itu termasuk yang terkenal lah kalau di kampus. Kemudian ada Fatul ya, dan yang lain. Nah ini yang hari ini hadir dengan kalian adalah Kak Ilham Alisa yang bergerak di bidang ini ya, penggalangan dana online untuk kebutuhan sosial lah seperti itu. Jadi saya kemarin minta waktunya dari minggu lalu, alhamdulillah bisanya di hari Jumat karena beliau sangat sibuk dan jamnya juga ditentukan oleh beliau sendiri jam 10. Berarti beliau memang sudah punya schedule gitu ya. PMMDN ini sebenarnya jumlahnya 20-an orang, Thailand. 20-an orang dari berbagai kampus di Indonesia.
Cuma yang datang ke Palu kurang lebih hanya ada 7 orang ya. Sisanya itu ada di daerah masing-masing tapi nggak sempat masuk mungkin karena waktu kita jam 10 jadi tadi ada yang minta izin Pak, saya masih ada kuliah dan seterusnya, saya nggak ada masalah karena kita sudah mau ini ya menjelang akhir tahun jadi mau tidak mau harus menyesuaikan waktu dari pemateri kita. Oke, tadi sudah disinggung Kak Gabriela terkait waktu. Mungkin saya menambahkan ya, Kak Ila mau bertanya juga gitu ya. Kalau memang ini sifatnya apa ya, non profit gitu ya tadi istilahnya ya Kak Ilham. Ya benar. Terus bagaimana teman-teman itu menghidupi keseharian gitu loh, menghidupi manajemen, menghidupi ya. Saya tahu Kak Ilham juga sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah punya momongan yang kemarin ya. Selamat ya. Belum sempat berkunjung langsung, tapi saya selalu pantau di Facebook. Percaya dan yakinlah, saya tukang stalking, jadi semua alumni itu saya selalu pantau gitu Pak Kadek ya. Senang rasanya kalau ada yang aktif seperti Ilham dan teman-teman yang lain, apalagi sudah berkeluarga ya. Jadi bagaimana caranya Kak Ilham dan teman-teman itu memanajemen ya, kita kan nggak yang hal yang tabu gitulah ya, bahwa memang dalam berusaha itu kan kita juga butuh yang namanya keuntungan atau profit untuk membiayai minimal roda organisasi lah, atau ya kalau kita di rumah ya rumah tangga kita lah dan seterusnya, atau memang pure ini non profit, tidak ada ambil apapun tapi kami punya usaha lain Pak. Kayak gimana itu Kak Ilham supaya teman-teman bisa mengerti? Benar. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa saya juga di Dompet Duafa Sulawesi Tengah ya Pak, dengan Yayasan Galang Bersama Kami. Dan bersamakami.com adalah produk dari Yayasan Galang Bersama Kami. Nah, bersamakami.com memang kami nggak ambil persenan, memang pure semua jadi kembali ke program. Kalaupun ada kami ambil tadi, itu adalah untuk support dari galang dana itu, kayak gitu. Kemudian bagaimana menghidupi teman-teman? Nah, siasatnya memang Maulana dan Fatul saya ajak kerja di Dompet Duafa dan Yayasan Galang Bersama Kami. Fatul saya ajak di Galang Bersama Kami, Maulana di Dompet Duafa. Kalau di Yayasan Galang Bersama Kami dan Dompet Duafa, kami profesional, memang fokus pada lembaga kemanusiaan, dan itu adalah ada menggaji mereka. Dan alhamdulillah kami sudah bisa menggaji mereka selayaknya mereka gitu. Cuma memang mereka supaya tidak menghilangkan dari sisi programmernya mereka tetap freelancer juga untuk programmer. Tapi kalau kerjanya mereka di Yayasan Galang Bersama Kami dan tetap mereka sebagai orang kemanusiaan. Jadi pendapatnya mereka dari situ. Ya. Oke, mantap. Nah, sambil menunggu Kak Gabriela lagi ya. Mungkin jaringannya keluar masuk tadi. Gimana Kak Gabriela? Iya, Bapak. Bapak, saya izin tidak menyalakan kamera soalnya saya HP jaringan lagi bermasalah sekali. Jadi tadi sudah saya simak ya Pak, sempat mengikuti dari pembahasannya Bapak tentang pertanyaan tentang itu, juga menjadi penasaran kan, karena bagaimana caranya menjalankan bersamakami.com yang non profit seperti itu, karena tidak bisa dipungkiri butuh dana, sedangkan melaksanakan Modul Nusantara ini juga Pak ya kan butuh dana, maksudnya hanya untuk merencanakan seperti berkunjung ke tempat sejarah itu kan walaupun bisa urung-urungan gitu ya. Iya, apalagi ini adalah yayasan sebuah startup yang mengurusi banyak manusia lain begitu kan. Jadi pasti membutuhkan dana. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, ada Nadia di sini, ada Afifa, ada Faisal. Mungkin ada yang ditanya atau silakan. Erik, mana Erik ini? Tumben ini. Erik tidak buka video. Halo Erik. Faisal, Afifa mungkin silakan deh. Ini kita hanya minta waktunya kurang lebih 1 jam karena beliau sangat sibuk, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, tidak ada ya. Kalau Semeru ini, Kak Ilham, apakah ada yang Semeru baru-baru ini? Oh ya, kalau Semeru kami lebih ke gerakannya memang belum kami buka di bersamakami.com karena memang aplikasinya sekarang lagi maintenance. Oh, oke. Tapi kami gerakannya di Yayasan Galang Bersama Kami dan Dompet Duafa. Kami udah turun. Insya Allah tim kedua kami turunkan lagi di hari Senin, dan nanti mungkin sampai tim ketiga. Rancangan baru sampai tim ketiga. Turun langsung ke ini? Iya, turun langsung. Tim pertama udah respon, tim kedua ini nanti tim PFA, Psychological First Aid,
Yang ke tim ketiga mungkin tim medis yang kami turunkan dan juga tim recovery. Oke. Itu bagaimana kita prosedurnya penggalangan dana di bersama kami? Apakah by request, misal gini, Pak tolong dong bantu penggalangan dana untuk ini atau itu, atau memang dari tim yang menentukan kayaknya kita fokusnya ke Semeru aja, atau ada nggak by request, misal kayak penggalangan dana untuk kesehatan seseorang atau anak yang mau dioperasi atau apa, ada nggak kayak gitu by request begitu, atau memang idealis dari teman-teman di dalam ya terserah kami, program kami itu ya fokusnya ke yang besar-besar, misal kayak Semeru, gempa di NTB dan seterusnya, itu bagaimana deh? Oh ya, kalau bersama kami.com-nya, kami memang membuka ke semua, bahkan siapapun bisa buat galang dana, jadi nggak dibatasi kayak gitu. Dibatasi ya. Benar. Oke. Sip lah kalau gitu. Oke, kayaknya pada tidur mungkin ini ya. Halo. Jadi berarti itu juga yang saya penasarankan Pak. Jadi selain yang seperti yang Pak Hendra tanya, apakah by request, kan kita sudah kenal itu ya, kayak kitabisa.com itu kan juga seperti itu, dia menggalang dana tapi lebih besarnya by request dari misalnya influencer, kemudian dia mengajukan untuk buka dana, jadi orang-orang lain itu berdonasi bersama gitu kan, featuring sama si influencernya itu begitu. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan lagi nih Kak Ilham, maksudnya kan di Indonesia itu banyak sekali NGO, banyak sekali yayasan kemanusiaan seperti ini. Terus bagaimana cara mengaturnya gitu kan? Siapa kepalanya, misalnya kayak ini Semeru gitu. Terus saat bersama kami ke sana, itu cara mengaturnya kayak bersama kami bertugas sebagai ini ya gitu. Ada bantuan ini ya gitu, seperti gempa pas di Palu juga, itu bagaimana kayak tidak saling bertabrakan gitu antara galang bersama kami sama NGO lain gitu. Bagaimana cara ngaturnya gitu untuk mendonasikan seperti itu? Kalau untuk itu kami tetap koordinasi dengan pemerintah. Jadi semua NGO ketika turun di dalam satu tempat bencana, kami pasti koordinasi dengan pemerintah. Kalau di Palu kemarin itu cuman wali kota dan juga BPBD malah mati. Yang bergerak itu adalah tentara kayak gitu. Nah, dia tergantung. Tapi sekarang melihat sudah persiapannya dari pemerintah sekarang, semua udah terorganisir ke BPBD. Jadi kayak di Semeru, kami tuh ketika datang melapor dulu ke BPBD, BPBD catat, dan BPBD bilang petanya mereka sudah ada. Oh, di daerah ini sudah ada ini. Jadi ya kalian silakan, apa yang nanti mereka lakukan ada apa. Jadi kita tinggal memetakan, kayak kemarin Dr. dan galang bersama kami turun, mereka respon di satu daerah. Kami datang lagi untuk program PFA, mereka sampaikan secara laporan BPBD di titik sini yang belum ada PFA-nya. Jadi kami datang masuk ke situ. Jadi semuanya terorganisir oleh pemerintah kayak gitu. Jadi makanya jarang ada tumpang tindih. Kalaupun ada tumpang tindih, biasanya itu komunitas yang memang mereka bergerak berdasarkan kemanusiaan tapi tidak terorganisir. Mereka datang aja, datang melakukan kegiatan, tiba-tiba di sini ada mereka gitu. Tapi biasanya kami pun di lapangan nggak masalahkan itu, karena asas kemanusiaan ya udah nggak apa-apa selama masih niat baik, kita sama-sama kayak gitu. Kayak gitu. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan dari via chat ya. Ini atas nama Jumarlis. Izin bertanya Kak, jika ada organisasi kampus yang mau ikut berdonasi ke galang bersama kami, itu bagaimana caranya Kak? Maaf saya